Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Feng Lingya, nama ini benar-benar indah, ucap si botak. Si Masian berkata dengan sangat serius, sebelum meraih bahu Lin Xin dan berkata, "Lin Xin, kita adalah saudara yang baik kan?" ucap si botak. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan?" tanya Lin Xin. Lin Xin memberinya tatapan waspada, tetapi bahkan jika dia mau, dia tidak akan bisa berjuang bebas dari cengkeraman si Masian. Si Masian berkata dengan suara rendah, "Perkenalkan dia padaku, dan kamu akan menjadi saudaraku seumur hidup," balas si bitak. Mendengar percakapan konyol ini, Long Hao Shen tidak bisa menahan tawa, dan mengembalikan pandangannya ke atas panggung. Tepat pada saat itu, para penonton jauh dari kata tenang seperti sebelumnya. Melihat kedua wanita itu satu panggung, semua orang telah menduganya, bahwa item pertama ini haruslah sangat berharga. Ye Wei yang mengangguk kepada Feng Ling'er, yang tersenyum sebelum berdiri di samping. Ye Wei yang menjawab, "Semua orang sudah penuh dengan harapan mengenai identitas item ini. Biarkan aku menyimpan ini sebagai cadangan, dan memberi semua orang harga awal dari barang ini, sebelum menunjukkan kepada kamu kemegahannya yang sebenarnya," ucap Ye Wei yang. Diskusi yang riuh sekali lagi mengikuti di rumah lelang. Itu tidak diragukan lagi, memberikan harga awal sebelum menunjukkan item itu, sangat bertentangan dengan kebiasaan seperti biasanya. Namun, dengan melakukan cara ini, rasa ingin tahu semua orang naik ke puncaknya. Ye Wei yang tersenyum sebelum berkata, "Pengganti masa depan dari rumah lelang ini, dan gadis paling cantik di seluruh rumah lelang besar aliansi, Feng Ling'er, akan mengumumkan tawaran awal untuk item ini," ucap Ye Wei yang. "Hah, penerus rumah lelang hebat aliansi?" Setelah mendengar itu, kelompok Long Hao Shen segera memahami arti kata-kata Lin Xin. Bahkan, rumah lelang hebat aliansi didukung oleh seluruh aliansi kuil. Feng Ling'er membuka bibir merahnya yang indah, dan tersenyum sebelum berkata, "8 juta koin emas," ucap Feng Ling'er. Hong, ketika harga ini diucapkan, seluruh aula menjadi kacau balau. Bahkan dalam lelang VIP rumah pelelangan besar aliansi Kota Suci, harga ini sangat langka, bahkan sebagai hasil akhir setelah penawaran yang panas dan sengit. Dan terakhir kali harga itu tercapai, itu sebenarnya terjadi untuk peralatan di tingkat epik. Item di kereta emas itu tidak mungkin berupa peralatan biasa. Lagi pula, barang apa yang bisa mencapai harga setinggi itu? Mereka yang memiliki kekuatan membeli untuk hal-hal seperti itu, merasa napas mereka menjadi berat. Bagi mereka, uang dalam bentuk emas, seringkali hanya mewakili angka dan tidak lebih. Namun, yang paling mereka sukai sebenarnya adalah harta. Terlihat di atas panggung menjadi berbeda, dan dua sinar cahaya yang menyinari Ye Wei yang dan Feng Ling'er bergabung di atas kereta. Suara Ye Wei yang tampaknya dipenuhi dengan sihir, bergema di seluruh aula. "Jika seseorang bertanya kepada aku apa hal yang paling berharga di dunia, maka aku akan menjawab dengan pasti, bahwa itu adalah kehidupan. Di dunia ini, apa yang bisa lebih penting daripada kehidupan orang itu sendiri? Uang pada akhirnya akan habis, dan hidup kita akan mengambil prioritas absolut. Sekali lagi, uang sama sekali tidak penting jika dibandingkan dengan item ini. Semua orang tahu tentang nilai kehidupan. Jika seseorang membiarkan aku terlihat 10 tahun lebih muda, aku akan bersedia untuk menukar semua yang aku miliki untuk itu. Tetapi harta yang dimiliki rumah lelang kami saat ini, itu memang memiliki satu karakteristik seperti itu, dan kemampuannya dapat memperpanjang hidup seseorang," ucap Ye Wei yang. Setelah Ye Wei yang mengatakan itu, Feng Ling'er perlahan-lahan mengangkat kain merah dari gerobak, dan memperlihatkan kotak harta karun yang terbuat dari batu giok putih. Giok putih memancarkan udara dingin, dan tampak semakin indah di bawah pencahayaan jika dilihat dari atas. Semua orang dapat mengetahui, bahwa kotak ini tidak terbuat dari batu giok biasa, tetapi sesuatu yang terbuat dari batu giok berkualitas unggul. Jenis yang hanya bisa muncul di lapisan es dalam ribuan tahun yang lalu. Hanya sekotak batu giok dengan ukuran seperti itu saja, yang akan mencapai jutaan koin emas nilainya.
Untuk tidak mengatakan apa-apa, bahwa itu adalah hasil karya seorang master hebat dalam memahatnya. Terukir di atasnya, adalah representasi dari 9 naga giok putih. Bahkan skala yang paling halus pun terlihat sangat berbeda. Lebih mengherankannya lagu, kilau permata yang tidak jelas mengelilingi kotak giok ini. Karena sifat-sifat kotak batu giok ini, kilau permata tidak bisa mempesona, tapi memberikan semacam perasaan ilusi. Membuka harga 8 juta, tapi belum membuka kotaknya. Itu sangat aneh, ucap Seseirang. Tiba-tiba terdengar suara keras, yang keluar dari deretan atas penonton. Ye Wei yang memberikan ekspresi terkejut, dan dengan hormat menjawab. Tamu nomor 3 yang terhormat, aku belum mengumumkan identitas item ini. Balas Ye Wei Yang. Suara yang kuat itu memberikan jawaban yang dalam. Aku percaya pada rumah lelang hebat milik aliansi, dan menurut aturan lelang, aku dapat mengajukan penawaran terlebih dahulu. Jika tidak ada yang mau menawar harga aku memiliki prioritas dalam penawaran lelang. Ucap seseorang. Prioritas dalam penawaran lelang itu lebih diutamakan daripada yang lain, yang akan menawar harga yang sama, dan dia benar-benar pergi sejauh untuk mengambil keuntungan ini begitu cepat. 9 juta. Suara perempuan jernih bergema, yang datang dari ruang VIP terdekat. Ye Wei yang memberikan tatapan penyesalan kepada tamu terhormat yang pertama. Permintaan maafku yang mendalam kepada kamu, tawaran tamu terhormat dari ruang kelima berakhir seperti yang kamu dengar. Tapi sekarang, aku harus melanjutkan dengan pengumuman. Ucap Ye Wei Yang. Suara kuat itu tampak sangat tidak senang dengan tamu di ruang kelima itu. Mendengus dengan marah, dia menghentikan semua aktivitasnya. Long Hao Shen dan Lin Xin bertukar pandangan, dan mereka berdua tidak bisa membantu, tetapi menarik napas dalam-dalam. Rumah lelang hebat aliansi ini memang pantas mendapatkan reputasinya. Bahkan sebelum melihat itemnya, harganya sudah naik menjadi 9 juta. Ye Wei yang terus berbicara. Jika item yang berharga ini diambil bersama dengan pil yang sesuai, itu dapat memperpanjang kehidupan manusia selama 10 tahun. Para tamu yang terhormat, mengingat aspek kehidupan yang tak ternilai, aku pikir kamu dapat memahami harga awal 8 juta koin emas ini. Selain itu, jika item yang berharga ini hanya dikonsumsi, itu hanya akan membuang-buang potensi yang sangat besar. Di Sengmo Dalu ini, makhluk manakah yang paling kuat yang pernah ada? Aku pikir, semua orang tahu jawabannya. Mereka adalah naga. Bahkan jika aspek budidaya tidak dipertimbangkan, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kemampuan bawaan naga. Kekuatan naga terletak pada kekuatan fisik dan kemampuan elemen mereka, dan menempatkan mereka di puncak rantai makanan. Karena aku baru saja mengatakan itu, aku percaya bahwa semua orang bisa menebak harta apa ini. Itu benar, itu adalah kristal naga yang asli dan besar dari peringkat ke-10 yang kita buka hari ini. Ucap Ye Wei Yang. Dia tidak salah dengan cara apapun. Binatang ajaib dari peringkat ke-10, itu setara dengan kekuatan manusia pada tingkat ke-9. Namun, dengan menghidupkan nada bicaranya, Ye Wei yang memperlihatkan senyum misterius, yang diikuti oleh cahaya yang bersinar tepat waktu pada dirinya. Kristal ajaib naga raksasa dari peringkat ke-10 dengan harga 8 juta koin emas, itu tidak dapat dianggap terlalu mahal. Akan tetapi, itu juga bukan harga yang murah. Tetapi apakah sebagian dari kamu akan kecewa? Kemudian, izinkan aku menambahkan sedikit detail pada pengantar sebelumnya. Sebenarnya, ini bukan kristal ajaib naga raksasa biasa. Ucap Ye Wei Yang. 12 juta. Suara dari orang sebelumnya terdengar sekali lagi. Kali ini, tanpa menunggu, panggilan berurutan segera muncul. 12,5 juta. 13 juta. 14 juta. Lelang ini hanya bisa digambarkan sebagai yang paling aneh. Bahkan sebelum barang itu muncul, harga sudah mencapai tingkat yang memusingkan. Jika dia tidak mendengar tawaran panik ini, Ye Wei yang melanjutkan perkenalannya. Naga raksasa sebenarnya sangat sedikit di benua ini, dan banyak naga raksasa yang diketahui hanya ada dalam legenda. Namun, ketika menghadapi kekuatan manusia kita dari tingkat ke-9, kebanyakan dari mereka hanya bisa menundukkan kepala. Ini karena alasan sederhana, bahwa mereka tidak cukup kuat. Naga raksasa biasa hanya mencapai kekuatan peringkat ke-9. Tapi untuk kristal ajaib yang kita lelang hari ini, segalanya akan sangat berbeda.
Ketika memasukkan air yang direndam di dalamnya untuk mengalir melalui tubuh seseorang, energi spiritual eksternal seseorang akan semakin kuat. Penggunaan kristal ajaib seperti itu untuk meningkatkan energi spiritual eksternal, dapat bernilai hingga 100.000 unit energi spiritual. Tentu saja, ini tidak seperti setiap orang dapat mempertahankan kekuatan sebesar itu, dan tergantung pada fisik dan bawaan seseorang, yang menggunakannya hanya akan mendapatkan 2.000 hingga 20.000 unit energi spiritual eksternal. Tentu saja, energi spiritual eksternal tidak sama dengan energi spiritual internal. Sebagai manusia, energi spiritual eksternal sangat sulit ditingkatkan melalui kultivasi secara murni. Bahkan kekuatan besar dari tingkat ke-9, itu tidak akan mencapai 10.000 unit energi spiritual eksternal. Tapi kristal ajaib ini bisa memberimu kekuatan pertahanan yang sebanding dengan naga raksasa. Sekarang, apakah semua orang masih percaya, bahwa harga awal kami 8 juta itu akan sangat berlebihan? Selain itu, kelangkaannya belum pernah terjadi sebelumnya, karena pemiliknya tidak akan mengalami pembalasan karena memperoleh item ini. Biarkan aku memberi tahu semua orang sekarang juga, bahwa kristal naga ini diberikan sebagai hadiah, dan tidak akan membuat masalah apapun. Mengenai hubungan antara kristal naga dan peralatan, aku pikir tidak perlu banyak bicara lagi, karena itu benar-benar dapat bertindak sebagai inti untuk setiap peralatan tingkat epik. Setelah mengatakan semua itu, semua orang pasti merasa, bahwa aku sengaja memperpanjang perkenalan ini. Namun, sebenarnya tidak demikian, karena barang ini terlalu berharga, dan aku harus memberi tahu semua tamu terhormat tentang karakteristik terbesarnya. Tentu saja, semua yang aku katakan hanyalah puncak gunung es. Ketika nama aslinya akan keluar, aku percaya, bahwa setiap orang akan memiliki penilaian mereka sendiri di atasnya. Sekarang, Nona Fengling aku akan membiarkan kamu melakukan pengumuman ini. Ucap Ye Wei yang menjelaskan. Sinar cahaya bergeser ke tubuh Fengling. Melangkah maju sedikit, dia meletakkan tangan kanannya di kotak giok, dan secara perlahan membukanya. Undulasi energi spiritual yang kuat segera tersebar darinya dalam kepulan asap. Item pertama kami ini, adalah kristal ajaib naga iblis dari klan Kaisar Dewa Iblis. Ucap Fengling. Kali ini, yang terjadi bukanlah kegaduhan, tapi keheningan total. Mata semua orang tertuju pada kristal ajaib seukuran kepalan tangan yang tangguh, dan mengeluarkan cahaya keemasan gelap pekat. Tampaknya, itu penuh dengan kekuatan tirani dan aura destruktif. Sebagai juru lelang, kita harus menjaga kerahasiaan tentang identitas penjual kita. Namun, sebagai seorang gadis, aku memberinya pujian. Tidak peduli siapa yang mencapai perbuatan ini, karena telah membawa kristal naga iblis ke aliansi kita, dia adalah pahlawan bagi umat manusia. Ucap Ye Wei Yang. Ye Wei Yang menambahkan nilai baru pada item pertama itu. Sebenarnya, bahkan di rumah lelang hebat milik aliansi ini, itu bukan seolah-olah barang yang bagus yang akan muncul setiap saat. Devil Dragon Crystal ini tidak diragukan lagi sangat berharga, dan menurut penilaian rumah lelang, tanpa syarat item ini bernilai di atas 10 juta koin emas. Bagi orang yang benar-benar membutuhkannya, ini adalah harta yang sangat berharga. Awalnya, mereka telah berencana untuk membiarkannya muncul di layar di akhir nanti, tetapi karena permintaan Lin Xin, mereka tidak punya pilihan lain selain membiarkannya dijual sebagai barang pertama. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.